Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, salam sejahtera. Eh, s- Kami dari kelompok 8 ingin presentasikan tugas kelompok, yaitu tentang operasi teknik perancangan pompa selari. Sebelumnya, yang saya hormati sebagai dosen pengampu, Ibu Andini Juniarsih, sebagai dosen pengampu mata kuliah operasi teknik. Selanjutnya, teman-teman yang saya banggakan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Davinson Endia Harmanu dengan NPM 2301. Ada Robi Hafiz Alfareza dengan NPM 2340, yaitu saya sendiri. Ada Nicholas Sibuea dengan NPM 2372. Ada Pratama Putra dengan NPM 23120. Selanjutnya merupakan Randy Putra Purba dengan NPM 230123. Berikut soal yang akan kami bahas, yaitu kasus yang terjadi. PT Sirko Gazprom, perusahaan yang bergerak di bidang energi, memiliki kendala dalam desain pompa yang mereka miliki. Pompa yang digunakan untuk menyalurkan slari pada proses tinkering dengan kapasitas 2.865 GPM dan persen solidnya 25%. Data pendukung. Um, Materi yang dipakai adalah batu bara lignik, spesifik gravity batu bara lignik sebesar 1,29 dan kapasitas lari sebesar 2865 GPM atau 658,95 ton per HR. Terus persentase solid sebesar 25%. Massa solid dalam selari dengan perhitungan 25 dibagi 100 dikali 658,95 sama dengan 164,738 ton per hours. Terus berat volume air sama dengan volume solid. Dengan rumus massa solid dalam selari dibagi spesifik gravity lignik jadi 164,738 per 1,29 mendapatkan hasil 127,704 ton. Berat air dalam sehari atau CW 164,738 dikurangi hasil 100% dikurang 25% dibagi 25% sama dengan hasil akhirnya 494,214 ton. Total berat air sama dengan volume air sebesar 494,214 ditambah 127,704 sama dengan 621,918 ton. Total berat selari mixture sebesar 164,738 ditambah 494,214 mendapatkan hasil akhirnya 658,95 ton. Specific Gravity of Slurry Mixture atau disingkat SM memiliki rumus kapasitas slurry dibagi total berat sama dengan volume air 658,95 dibagi 621,918 mendapatkan hasil 1,06. Selanjutnya konsentrasi solid by volume atau CF yaitu 100 dibagi 621,918 dikali 127,704 mendapatkan hasil 20,84%. Rata-rata ukuran Rata-rata ukuran partikel solid yaitu D50 sama dengan 0,211 M dan static discharge head ZB yaitu 20 meter dan suction head ZS yaitu 100 meter ke atas. Lanjut. Panjang pipa sebesar 100 meter dan valves and fitting 7 kali 90 derajat short radius band. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, selanjutnya B yaitu merupakan pemilihan desain slurry pump system. Yang pertama ada flow rate atau Q, yaitu 621,918 meter kubik per hour, sama dengan 172 ls. Selanjutnya merupakan static head atau Z, yaitu ZD kurang ZS yang sudah dihitung tadi sama dengan 20 min 1 yang dapatkan hasil 19 meter. Selanjutnya merupakan pump head dan efficiency correction atau HR dan IR, yaitu 0,91. Selanjutnya ada diameter pipa, yaitu D kecil, yaitu sebesar 250 mm. Selanjutnya ada kecepatan aliran dalam pipa atau V yang bisa dihitung dengan Q dikali X 1273 dikali 1273 per D kuadrat, yaitu 172 dikali 1273 per 250 kuadrat yang dapatkan hasil sebesar 3,5 meter per second. Selanjutnya merupakan panjang aktual pipa sepanjang 100 meter. Sambungan pipa yaitu 7 sambungan pipa dikali 6,71 meter yaitu sebesar 47 meter. Selanjutnya merupakan panjang ekuivalen pipa atau L besar yaitu panjang aktual pipa ditambah sambungan pipa yaitu 100 ditambah 47 didapatkan hasil 147 meter. Selanjutnya merupakan faktor Darcy atau F kecil yaitu sebesar 0,0142. Selanjutnya merupakan friction head loss atau HF yaitu F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G, yaitu didapatkan hasil 5,22 meter untuk 147 meter pipa. Selanjutnya menemukan total dynamic head atau H besar, yaitu Z ditambah HF, yaitu 19 ditambah 5,22 dapatkan hasil 5,22 meter campuran selari. Selanjutnya merupakan tipe pump, yaitu horizontal pump 8 per 6 AH. Tipe material yang digunakan adalah A51 Ultra Chrome 36% CR Low C. Selanjutnya kecepatan pump yaitu sebesar 7,10 rpm dan besar daya yang dibutuhkan pump yaitu Q dikali H dikali SM per 1,02 dikali E. Nah, itu dihitung 172 dikali 24,22 dikali 1,06 per 1,02 dikali 63 sama dengan 68,71 kilowatt. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal tambahan. Soal tambahan yang kami pilih adalah efisiensi energi dan perawatan sistem, di mana soal ini terdapat 3 soal. Yang pertama ada identifikasi metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi energi pompa, kemudian jelaskan dampaknya terhadap biaya operasional. Kedua, rancang jadwal perawatan sistem pompa yang ideal berdasarkan beban kerja dan kondisi selari. Ketiga, evaluasi dampak lingkungan dari sistem lumpur ini, khususnya terkait pengelolaan limbah cair. Jawaban yang pertama, sistem pompa slari yang digunakan untuk mengalirkan lumpur lignit memiliki beberapa aspek untuk mendukung efisiensi energi, mengurangi biaya operasional, dan meminimalkan dampak lingkungan. Salah satu cara yaitu dengan menggunakan material tahan korosi, seperti Ultracom 36% yang dapat mengurangi kerusakan komponen serta mencegah kehilangan energi. Selanjutnya dengan penerapan FSD atau Variable Speed Drive untuk memungkinkan penyesuaian kecepatan pompa sesuai dengan kebutuhan, sehingga konsumsi energi dapat diatur lebih efisien. Optimasi pada sistem pipa seperti dengan mengurangi jumlah tikungan atau mengganti tikungan dengan radius yang lebih panjang untuk mengurangi kehilangan tekanan atau head loss. Langkah-langkah ini dapat menurunkan pemakaian hingga 10-20%. Bukan hanya untuk menghemat biaya listrik, tapi juga dapat memperpanjang masa pakai pompa. Yang kedua, jadwal untuk perawatan sistem pompa berdasarkan beban kerja kondisi selari, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Untuk yang harian, itu dapat dilakukan dengan mempertahankan atau memperhatikan keadaan sistem seperti inspeksi visual agar dapat terdeteksi adanya kebocoran. Kemudian untuk yang mingguan dapat dilakukan dengan membersihkan komponen dari partikel abrasif dan pemeriksaan pelumas. Next. Selanjutnya untuk bulanan dapat dilakukan untuk pemeriksaan kalibrasi FSD atau Variable Speed Drive.
Kemudian pemeriksaan pada impeller, serta dianjurkan setiap 3 bulan sekali dapat mengganti beberapa komponen yang perlu diganti secara berkala. Yang terakhir, tahunan dapat dilakukan dengan pemeriksaan kondisi keseluruhan pompa seperti bearing, poros, dan linear. Nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, nomor 3, dampak lingkungan dari sistem pompa lumpur, yaitu pembuang limbah cair dari sistem slurry dengan konsentrasi padatan yang tinggi akan mencemari lingkungan jika limbah cair tidak diolah dengan benar. Selain itu, penggunaan energi yang tinggi oleh pompa berpotensi meningkatkan dampak emisi karbon dan partikel dalam slurry berpotensi menjadi polutan jika tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu, untuk mengurangi dampak lingkungan yang terjadi, diperlukannya pemasangan sistem pengolahan limbah cair untuk memisahkan partikel padat sebelum pembuangan dan menggunakan sumber energi terbarukan untuk pengoperasian pompa untuk mengurangi emisi karbon. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lampiran data ukuran sambungan pipa. Eh, Data di atas kami dapatkan dari referensi dan kami menyesuaikannya sama data kami. Sehingga data ukuran sambungan pipa terdapat pada diameter pipa yaitu sebesar 250 mm dengan 90 derajat short radius bends yaitu 6,71. Kemudian akan dilanjutkan dengan rekan Dapin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Davin dengan NPM 2301. Di sini saya akan menjelaskan tentang data grafik untuk menentukan nilai HR dan IR. Di mana pada grafik ini didapatkan dari data kami, yaitu dengan persen solid sebesar 25%. Kemudian flow rate-nya itu dari data kami juga, yaitu sebesar 621,918 meter kubik per HR, diubah ke LS, jadinya yaitu sebesar 172 LS. Sehingga kami mendapatkan grafik yang digunakan untuk menentukan nilai HR dan IR yang dapat dilihat dari persen solid yaitu 25% dan flow rate sebesar 172 LS. Kemudian didapatkan titik bersinggungan yaitu sebesar 0,91. Next. Kemudian data grafik untuk menentukan faktor Darcy, di mana grafik ini didapatkan dari hasil perhitungan di atas. Sehingga grafik ini untuk menentukan faktor Darcy pada perhitungan fraction head loss atau HF yang mana dilihat dari diameter pipa, yaitu sebesar 250 mm, sehingga faktor Darcy-nya yaitu sebesar 0,0142. Kemudian yaitu ada data grafik tipe pump, di mana grafik ini didapatkan dari data kami, yaitu flow rate sama head, dengan headnya yaitu 24,22 meter, dan flow rate-nya yaitu yang tadi 172 LS, sehingga grafik dapat terbentuk untuk menentukan faktor Darcy-nya. Pada flow rate sama head, tadi juga pakai yang 24,22 meter. Flow rate-nya yaitu sebesar 172 LS. Kemudian fraction heat loss-nya itu yang mana dilihat dari diameter pipa yaitu sebesar 250 mm. Sehingga faktor Darcy-nya yaitu sebesar 0,0142. Next. Kemudian data grafik pump performance curve, di mana grafik ini terbentuk dari data kami, yaitu head dan flow rate. Sehingga grafik terbentuk berdasarkan tipe pompa, maka grafik ini untuk menentukan kecepatan pumpnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja yang saya dan teman-teman bisa saya presentasikan pada hari ini. Terima kasih dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.